sedang menyaksikan Super Big Match Indonesia Super League. Kali ini dari Stadion Wilis Madiun, Jawa Timur. Akan ada pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Persija Jakarta dalam lanjutan Indonesia Super League yang berlangsung di sore hari ini. Kita lihat bagaimana warga Madiun tentunya sangat mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa bisa menyaksikan secara langsung lanjutan Indonesia Persija Jakarta yang di sore hari ini juga mendapatkan dukungan dari para penontonnya dan juga rela jauh-jauh menuju Jawa Timur untuk memberikan hasil terbaik kepada tim yang dilatih oleh Iwan Setiawan. Dan Persija Jakarta juga memiliki rekor tandang yang sangat baik. Mereka telah mampu meraih 3 kali kemenangan dengan 9 poin. Halo Marisa, mitra sepak bola Dewi kembali di Stadion Wilis Kota Madiun ya. Kali ini penasaran bagaimana persiapan dari coach Persija Jakarta Macan Kemayoran. Sebelah dia sudah ada Bang Iwan, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih banyak. Bagaimana persiapannya? Walaupun ini kandangnya Persela Lamongan, tapi dia bermain away. Namun mereka lagi naik ini semangatnya karena habis melibas Persisam. Bagaimana coach? Ada dua lah yang perlu kita garis bawahi dari Persela Lamongan. Kita sama-sama tahu yang pertama dia habis memenangkan pertandingan terakhirnya di kandangnya Persisam. Mungkin pada saat ini dia dalam kondisi yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Itu kita harus waspadai. Terus yang kedua, ada catatan baik dari Persija saat ketemu Persela Lamongan, di mana beberapa tahun belakangan ini Persija selalu memenangkan pertandingan. Dalam arti kata mungkin juga tidak kalah. Jadi itu adalah satu tantangan dan cambuk bagi kami yang ada di Persija sekarang ini untuk mempertahankan tren positif ini. Apakah kondisi lapangan yang berbeda di Stadion Madiun ini akan mengurangi permainan dari coach sendiri dengan timnya? Jadi memang satu lah kalau boleh jujur ya. Satu yang kami takutkan pada saat kami melakukan pertandingan di lapangan yang kondisinya tidak baik. Karena itu ada kaitannya dengan attacking taktikalnya kita yang mungkin saya tidak sampaikan spesifikasinya apa. Jadi itu. Tapi saya melihat kemarin kita sudah coba lapangan, kita melihat kondisinya masih lumayan. Lumayan, semoga bisa meraih penuh di laga away ini ya coach ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak coach Iwan, sukses untuk Macan Kemayorannya ya. Terima kasih kembali. Ke Stadion Wilis di Madiun, Jawa Timur, kita akan segera menyaksikan Super Big Match Indonesia Super League antara Persela Lamongan menghadapi Persija Jakarta. Buat Anda mungkin sempat bingung menyaksikan jalan pertandingan berlangsung di Stadion Wilis Madiun. Ini merupakan partai kandang bagi Persela Lamongan yang memang memindahkan partai kandangnya dari Stadion Surajaya menuju ke Stadion Wilis di Madiun ini. Persela Lamongan dan juga Persija Jakarta hanya terpaut 1 peringkat dan mereka juga hanya terpaut 1 poin. Persela Lamongan berada di peringkat 6 dengan poin 17 dan Persija Jakarta berada di peringkat 7 dengan poin 16. Sebenarnya dari rekor pertemuan yang mereka sudah jalankan, sudah bertemu sebanyak 11 kali semenjak Persela Lamongan promosi menuju divisi utama di tahun 2004. Di mana dari 11 kali pertemuan tersebut Persija Jakarta mampu meraih 8 kali kemenangan dan 3 pertandingan lainnya berakhir dengan draw. Sementara ini juga kalau kita lihat dari hasil pertandingan tersebut atau juga di 2 pertandingan terakhir pertemuan antara Persela Lamongan menghadapi Persija Jakarta, memang rekor dimiliki oleh Persija Jakarta. Dalam 2 kali pertemuan musim lalu di Lamongan, Persela bermain imbang 0-0 dan juga ketika pertandingan yang berlangsung di kota Jakarta, Persija mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0 dan juga pertandingan lainnya Persela Lamongan menyerah 3-4 dari partai yang berlangsung di Lamongan. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persija Jakarta termasuk Fabiano Rosa Beltram yang memulai karir profesionalnya dan juga sangat memberikan arti tersendiri bagi permainan Persela Lamongan. Saat ini sudah berbaju oranye atau juga baju Persija Jakarta. Wasit yang memimpin jalan pertandingan di sore hari ini yaitu wasit Aing Suarlan, AW1 Dadang Sutisna, AW2 Anas, dan wasit cadangan Ridwan Pahala. Selamat datang di bumi Madiun. Itulah dia ucapan dari masyarakat Madiun yang mendapatkan sebuah kehormatan untuk bisa menyaksikan Super Big Match Indonesia Super League secara langsung dalam laga sore hari ini yang mempertemukan 2 penjaga gawang yang tampil sangat baik dalam 2 partai terakhir, yaitu Hoirul Huda dan Andri Tani Ardiasyah. Pedro Javier, Fabiano Rosa Beltram, Robertino Puliara, dan Precious Emojurai adalah pemain asing di Persija Jakarta.
pencetak dan juga pencetak gol terbanyak sejauh ini bagi kubu Persela Lamongan dengan 6 golnya. Kekuatan Persela Lamongan dilatih pelatih Miro Janu. Ya, terlihat mereka akan tetap mempertahankan pola standar yang selama ini kekuatan yaitu 4-4-2 dengan menempatkan Gustavo. Mereka mendorong Gustavo ke depan untuk menemani Kostas dan Geri Setia. Saya melihat ini tampaknya tim Persela sungguh percaya diri untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini. Karena bermain dengan 4-3-3 artinya mereka akan lebih menyerang dan bermain lebih lebar. Ya, sebenarnya Persija Jakarta dilatih Iwan Setiawan. Persija praktis menurunkan pemain-pemain terbaiknya kali ini dengan menempatkan Pedro Senen di depan dan menempatkan Bambang Pamungkas sedikit ke dalam, dan saya rasa ini adalah Bambang Pamungkas 7 gol telah ia cetak ke gawang Persela Lamongan dalam pertemuan antara Persela Lamongan menghadapi Persija Jakarta. Ismail Sofyan kali ini masih ada Pedro Javier, hasilkan sepak pojok Taufik Asrun. Kembali sepak pojok bagi Persija Jakarta. Precious Emojuraya pun juga sudah masuk ke dalam kotak penalti untuk menyambut sepak pojok bagi Persija. Dan menghalang-halangi Khairul Huda, meminta Precious Emojuraya tidak berada dalam kondisi depan gawang ya. Sepak pojok berikutnya masih ada penyelamatan dari Roman Golian. Octavianus kali ini 3-1 dilakukan oleh Octavianus. Kembali masih ada penyelamatan, masih berhasil dikuasai oleh Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara, sangat baik dia mengecoh para pemain bertahan dari Persela Lamongan. Masih ada Roman Golian. Ismail Sofyan kali ini kembali Octavianus berikan kepada Ismail Sofyan, sebuah peluang bagi Persija Jakarta, dan peluang, dan kita lihat Robertino Puliara mampu mencetak gol dan berubah kedudukan menjadi 0-1. Persija Jakarta unggul atas Persela Lamongan di Stadion Wilis Madiun, Jawa Timur. dan kita lihat bagaimana kematangan dari seorang Ismail Sofyan mampu masuk dengan cepat. Pemain yang disebut sebagai si anak hilang kembali lagi ke Persija Jakarta, dan ini dia proses terjadinya gol. Saya rasa adalah sebuah teori standar dalam pertandingan sepak bola adalah Peluang kali ini Pedro Javier, kita lihat Pedro Javier. Ya, sedikit ragu-ragu Pedro Javier tadi antara menendang bola ke gawang atau juga memberikan umpan sebenarnya. padahal jika ia masih mau mengecoh lawan, saya rasa posisi 1 lawan 1 lagi bisa dimenangkan oleh Pedro Javier dengan lebih optimal lagi. Kita lihat mesin yang sangat sempurna sebetulnya untuk mencetak gol. Hampir saja kita lihat gimana Persela Lamongan nyaris kecolok 1 tahun pendidikan di Belanda, seangkatan bersama Ahmad Bustomi, Gaby Syukur, Bobi Satria dan lain-lain. Wow, peluang kembali didapatkan kali ini. Buat tendangan keras, membantur mistar gawang dari Octavianus. Ketika Khairul Huda sudah berada dalam posisi yang tidak baik. Kita lihat ini peluang kedua bagi Persija Jakarta, peluang bersih selanjutnya untuk bisa mencetak gol tadi. Dan lagi-lagi pemain Persela kehilangan posisi terhadap bola. Rahmat Afandi kembali kepada Pedro Javier, masih Pedro Javier, dan 0-2 Persija Jakarta unggul atas Persela Lamongan. Dan kali ini Pedro Javier mencantumkan namanya di papan skor dan membuat sorak-sorai di Stadion Wilis Madiun untuk para pendukung Persija Jakarta. Iya, terlalu bernafsu. Kita lihat bagaimana pemain Persela untuk bisa mengejar ketinggalan mereka. Sebuah serangan balik yang sangat rapi
mengesahkan gol. Kita lihat bagaimana hanya ada 2 pemain dari Persela di lini terbelakang dan berjarak sangat jauh. Jimmy Suparno tak terkejar Pedro Javier. Tertinggal 1 langkah dia. Pedro Javier mampu memaksimalkan kesempatan keduanya setelah tadi dia gagal mencetak gol dari kesempatan yang justru sebenarnya lebih baik lagi. Gol ketiga dari Pedro Javier. Ya, disambut oleh para penonton. Ini merupakan kembali membuktikan kapasitasnya sebagai bomber andalan bagi Persija Jakarta dalam skema striker tunggal yang dianut oleh pelatih Iwan Setiawan. Gol ketiga di musim ini. Ya, Pedro Javier memang memiliki karakter untuk ditempatkan sendiri di depan. Kan jauh lebih beruntung untuk bisa bermain di kandang sendiri. Peluang Irsyad Aras. Sudah mulai back on track Persela Lamongan setelah Irsyad Aras mampu mencetak gol, merubah kedudukan menjadi 1-2. Persela Lamongan masih tertinggal dari Persija Jakarta. Ya, dan sebuah cara gol yang sungguh sulit kita duga tadi. Setelah kita melihat bagaimana Persija berusaha bermain bertahan dengan menumpuk pemainnya, namun nyatanya gol justru dicetak dari dalam kotak penalti. Ada 3 pemain Persela menghadapi 5 pemain Persija Jakarta yang kehilangan posisi, dan Irsyad Aras mampu menyelesaikan sebuah peluang yang cukup matang. Kita lihat praktis tanpa gangguan pemain bertahan dari Persija. 2-1 dan bagi Persija Jakarta dengan kemampuannya mengisi beberapa pos seperti bek kanan, bek kiri, dan juga sekarang sebagai gelandang bertahan. Lihat, masih ada Jimmy Suparno. Kali ini adalah Gustavo Lopez, masih Gustavo Lopez, dan inilah dia Persela Lamongan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di Stadion Wilis Madiun, Jawa Timur. Permainan bertahan dari pelatih Iwan Setiawan dan juga Persija Jakarta harus dengan skor imbang sampai dengan sejauh ini. Ya, dan kini kedudukan menjadi sama kembali, menjadi imbang kembali, seolah kembali ke titik 0. Dan inilah dia Persela. Saya lihat mereka mampu memaksimalkan peluang setelah berulang kali jadi melakukan tembakan ke arah gawang, diblok oleh, kita lihat ada 3 pemain bertahan di depan gawang, di mulut gawang dari Persija. Ditaklon oleh 2 pemain dari Persela Lamongan. 4 pemain bahkan ketika Gustavo Lopez melepaskan tembakan, dan ini sungguh cerdik Gustavo Lopez tidak secara emosional melepaskan tendangan langsung ke arah gawang karena memang posisinya tidak menguntungkan, namun mengontrol bola sedikit. Sekitar 3 langkah di belakang, 1, 2, dan 3, lalu melepaskan sebuah tendangan yang cukup keras dan terarah tanpa mampu terlihat oleh kiper Andri Tani. Pelatih Yanu meminta pemainnya untuk lebih rajin dan lebih sabar untuk membuka peluang. Kita lihat peluang kali didapatkan. Masih Rahmat Afandi tampak memilih